Ya ini sepertinya masih akan menunggu pernyataan dari Bapak Jokowi. Untuk kita akan menyapa terlebih dulu ada Bapak Denny Irvani di sini. Selamat pagi Pak Denny. Halo Pak Denny. Apa kabar Pak? Baik. Jadi selain para calon pemimpin kepala daerah ini juga Bapak Denny salah satu orang yang paling dicari juga ya di akhir-akhir. Betul Pak, paling ditanyain keberadaan ya dan juga mungkin informasi-informasi yang akan keluar dari mulutnya Pak Denny. Bener. Sehat Pak Denny? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, ya. ini seru banget Pak. Tahun ini pilkada dilakukan secara serentak. Ya. Seperti apa sih Pak Denny melihat pilkada serentak yang dilaksanakan di tahun 2024 ini Pak? Ya ini pertama kali ya pilkada dilakukan secara serentak dalam satu waktu di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi. Biasanya ada term-term khusus gitu ya, ada yang dilakukan pada tahun apa, tahun berapa, kalau sekarang sama. Karena itu sangat menarik gitu ya bagi kita untuk melihat bagaimana hasil dari pilkada pada tahun ini. Dan apakah KPU mampu melaksanakan pilkada yang secara serentak semacam ini, apakah sistemnya bisa diandalkan, mereka menggunakan sistem rekap misalnya itu bisa hasilnya baik gitu ya. Dan juga jangan lupa sipil seperti kami dari lembaga survei itu juga ikut memantau bagaimana perkembangan penghitungan suara melalui dua aktivitas yaitu exit poll dan quick count. Menarik sekali ya. Pak Denny. Lanjut lagi Pak. Iya, quick count sama exit poll. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak, ini perbedaannya apa ya? Ya, ini dua-duanya adalah kegiatan ilmiah bisa dibilang begitu. Secara kronologi, exit poll dilakukan lebih dulu dari quick count. Jadi exit poll itu adalah exit poll, jadi suatu penelitian yang dilakukan terhadap pemilih yang baru keluar dari TPS setelah nyoblos. Oh, berarti jadi pemilih begitu yang baru exit Ditodong ya Pak ya? Iya, ditodong bahasa tanda kutip gitu ya, keluar dari TPS diwawancara. Nah, kita wawancara tadi di dalam TPS milih pasangan mana gitu ya, kemudian kita catat gendernya, kemudian apakah pendidikannya kita tanya, usianya generasi nanti ya, apakah Gen Z, Gen X, kemudian juga berbagai pertanyaan yang lain yang akan bisa menjelaskan mengapa seseorang memilih calon A bukan calon B. Jadi ini sebuah upaya untuk mengkaji perilaku pemilih dalam pemilu. Nah, itu dilakukan kapan? Ya ketika masa pencoblosan berlangsung tuh wawancaranya sampai mungkin jam 12 gitu ya. Nah, setelah itu penghitungan suara dilakukan itu kan setelah jam 1. Nah, ditutup baru dihitung oleh KPPS masing-masing TPS kan. Nah, itu penghitungan mungkin butuh waktu sekitar 1 jam katakan. Kalau sekarang ada pilkada gubernur dan ada pilkada bupati wali kota, biasanya gubernur dulu yang dihitung nih. Nanti direkap sekitar jam 2 mungkin sudah ada hasil rekapitulasi di setiap TPS. Calon A dapat berapa, calon B dapat berapa. Nah, disitulah kemudian dilakukan quick count. Jadi quick count itu adalah tabulasi suara paralel. Jadi KPU kan bikin tabulasi. Nah, lembaga survei juga bikin tabulasi. Jadi paralel makanya. Nah, jadi quick count itu after pencoblosan dan ketika penghitungan. Jadi itu bedanya ya. Jadi exit poll dengan quick count nanti perbedaan yang kedua adalah mungkin dari sisi presisinya. Nah, kalau exit poll itu karena dia wawancara responden, maka apa yang data kita itu hanya berdasarkan pengakuan responden. Ada responden yang tidak mau menjawab, ya kan? Nggak apa-apa gitu itu. Atau misalnya mau ngebohong juga ya. Bohong juga bisa aja. Tapi nggak gampang bohong itu. Kan harus konsisten. Karena ketahuan kalau bohong ya Pak ya. Karena pertanyaan cuma satu. Benar. Suka nggak dengan calon ini? Siapa yang lebih perhatian? Siapa yang paling banyak dilihat di TV? Kan harus konsisten semua tuh. Benar-benar. Ini menarik ya Pak Denny ya. Pak, tapi sebentar kita kayaknya mau kembali lagi dulu ini ke TPS di mana Mas Gibran ini mencoblos ya. Kita sedang melihat bahwa ini sepertinya sang istri sedang mencoblos. Ada Bu Selvi di sana ya. Bu Selvi. Katara, selamat pagi. Oh, sepertinya. Ini Mas Gibrannya nggak ada ya? Mana? Oh, gilirannya agak kepisah ya. Nah, akhirnya.
Yang ditunggu-tunggu ya. Wapres. Betul. Wapres kita. Tadi ternyata istrinya duluan nyoblosnya. Oke, terlihat beliau sepertinya menunggu kembali untuk dipanggil ke bilik begitu ya? Iya. Ya, seperti saat ini Gibran sudah mengambil surat suara dan akan masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Pak, ini mungkin Pak Denny boleh dilanjut lagi ya sambil kita melihat tayangannya Mas Gibran sedang mencoblos gitu ya Pak. Ini kayaknya juga salah satu yang menarik daerah di pilkada ya serentak di Indonesia ini adalah Jateng ya Pak ya. Ya, Kenapa sih Pak dianggap menarik? Ada apa dengan Jateng? Apakah karena ya presiden sebelumnya dan wakil presiden sekarang kebetulan nih dua-duanya lihat di Jateng gitu itu Pak. satu faktor ya. Jateng itu agak khusus dilihat dari aspek itu. Ada mantan presiden berasal dari Jawa Tengah, kemudian wakil presiden Mas Gibran ini juga orang Jawa Tengah. Dan kita juga tahu mantan presiden Jokowi secara langsung mengendorse salah satu calon misalnya. Apakah itu ada efeknya gitu ya. Dan dari hasil kajian sebelum pilkada sekarang, beberapa lembaga mengatakan hasilnya cukup ketat beberapa minggu ya sebelum pemilihan. Walaupun sebetulnya ada penelitian selanjutan yang dilakukan, tapi mungkin waktunya sudah tidak boleh dipublikasi di minggu tenang. Misalnya SMRC bikin survei terakhir menjelang minggu tenang, tapi udah nggak mungkin bisa dipublikasi hasilnya. Mungkin nanti kita bisa bicarakan setelah dibolehkan ya membicarakan hasil penelitian oleh KPU, karena KPU bikin aturan membicarakan hasil penelitian itu mungkin jam 3. Recording in Jam 3 progress. Terima kasih kepada Ini KPU, sedikit sebentar karena Mas Bawaslu, Gibran sepertinya mau menyampaikan sesuatu. kepada Silakan. para petugas TPS, teman-teman media juga. Terima kasih semua. Pilkada serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri mencoblos di TPS Manan ini. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan atau saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Itu nggih, terima kasih teman-teman media semua. Ya, tetap tenang, tetap tertib. Kita tunggu saja proses nanti sampai akhir. Memantau di mana Mas nanti Mas? Memantau di mana? Saya tidak memantau ya. Coblos rampung pulang Jakarta. Ya, Gibran Ya, apa mampir ke makasih. karangannya Mas Gibran? Apa mampir ke kamar tangannya? Boten. Betul nggih? Nah, ini kegiatannya apa, Mas? Hah? Ah, ini kegiatannya. Balik Sepertinya ya. ada sedikit perubahan begitu ya pada Pak Gibran yang sekarang sudah mulai ngomongnya agak panjangan dikit. Betul, itu satu. Dan kemudian juga sepertinya perubahan rencana kah? Karena tadi kan katanya mau ada kunjungan kerja ke 2 titik ya di Jawa Tengahnya. Tapi kelihatannya kalau dari Pak Gibran statementnya langsung ke Jakarta lagi katanya lanjut kerja. Gitu ya. Baik, ini kembali lagi ke Pak Denny Pak. Masih berhubungan dengan di Jawa Tengah sendiri. Jawa Tengah. Seperti apa nih pertarungannya di Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah ini disebut juga dengan kandang banteng. Hmm. Kandang benteng itu artinya wilayah yang dukungan kepada salah satu partai PDI Perjuangan sangat kuat. Jadi di wilayah basis ya PDI Perjuangan, terutama dimulai tahun 99 setelah reformasi, maka ada pemilu yang demokratis. PDI Perjuangan di sana dapat lebih dari 40% suara. Jadi hampir separuh orang Jawa Tengah milihnya PDI Perjuangan waktu itu. Dan keunggulan PDI Perjuangan tetap bertahan sampai pemilu terakhir, walaupun ada penurunan, ya penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan seiring dengan munculnya partai-partai baru dan juga hal yang lain. Dan karena itu menarik bagaimana PDI Perjuangan yang sangat kuat di Jawa Tengah ini berhubungan dengan
kekuatan elektoral dari calon-calon yang diusung oleh partai itu. Oke. Dalam sejarah pilkada sampai sekarang PDI Perjuangan itu selalu unggul. Nah, cuma sekarang kita belum tahu. Nah, yang menarik adalah salah satu tokoh ya figur PDI Perjuangan di Jawa Tengah yaitu Pak Jokowi dan Mas Gibran, itu kita tahu ada semacam ketidaksejalanan dengan PDI Perjuangan dimulai sejak Pilpres 2024. Saat ini jelas Pak Jokowi sudah mengendorse calon yang bukan dari PDI Perjuangan. Mereka berpisah jalan, mengambil jalan yang berbeda. Apakah kita itu akan berpengaruh terhadap pilihan? Kita akan lihat efek dari man versus machine. Mesin itu artinya mesin partai. Jadi partai PDI Perjuangan seberapa kuat melawan figur seorang Jokowi. Gitu. Ini kalau kata anak zaman now tuh kayak bisa dibilang apa ya? Ini kalau zaman sekarang itu memang tidak mudah gitu ya untuk bisa bersaing di dalam sebuah kontestasi perpolitikan, terutama ketika bicara tentang ya itu tadi pemilihan antara partai dengan orang perorangan. Betul. Gitu ya. Udah ibaratnya pecah kongsi kali ya, bisa dibilang katanya sih gitu. Ya kita masih menunggu juga kabar selanjutnya dari Bapak Andika Perkasa nanti di jam 12 ya Pak ya. Kalau Jakarta sendiri Pak, ini Jakarta selalu menjadi menarik. Ya. Meskipun kita udah nggak jadi ibu kota lagi ya Pak ya, tapi sepertinya tetap ada spesialisasi gitu Menarik di Jakarta. karena punya daya tarik karena medianya menyiarkan terus. Jadi masyarakat juga terekspos terus. Kebetulan headquarters dari media-media akan banyak Di di Jakarta Jakarta. ya. Jadi cepat, informasi cepat sekali dan punya daya tarik karena itu. Jakarta ini juga menarik dalam pilkada sekarang. Kalau kita ingat bagaimana proses pendaftaran calon di Jakarta yang tadinya kemungkinan besar hanya akan lawan kota kosong tadinya ya, karena hampir semua partai itu bergabung mencalonkan satu tokoh, Ridwan Kamil bersama dengan Suswono. Dan pada saat itu aturan mengatakan bahwa untuk mencalonkan calon itu partai harus punya suara lebih dari 20%. Tetapi kemudian ada peristiwa MK yang mengubah aturan itu sehingga partai di bawah 20% pun boleh. Akhirnya menjadilah ada tokoh Pram Mono dengan Rano Karno yang bisa maju gara-gara ada perubahan aturan yang dilakukan sehingga calonnya bukan hanya lawan kota kosong. Lawan kota kosong itu yang paling pertama ya, tapi kemudian berkembang muncul calon independen. Yang itu juga menarik. Awalnya sempat tidak disahkan karena kekurangan dukungan gitu, kemudian masuk. Jadi sekarang ada 3 calon partai dan 1 calon independen gitu ya. Partainya yang satu gemuk sekali, Bawahnya belasan ya Pak ya. belasan itu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, yang satu lagi cuma 1 partai dengan ada Hanura tapi dia tidak terlalu besar, mendukung Pramono Rano. Dan juga menarik kita lihat misalnya pasangan RK Suswono. Nah ini kan sebetulnya Ridwan Kamil itu sangat populer di Jawa Barat. Betul. Nah ternyata dia malah memilih atau dipilih untuk berlaga di Jakarta. Padahal dia bukan orang Jakarta. KTP-nya Jawa Barat, kemudian wakilnya juga Pak Suswono juga saya kira bukan orang Jakarta gitu ya. Sehingga Jakarta ini memang menjadi rebutan begitu ya bagi para politisi. Jangan lupa dalam Pilpres 2024 salah satu calon presiden adalah mantan gubernur Jakarta. Dan jangan lupa Pak Jokowi adalah mantan gubernur Jakarta. Jadi kalau dia terpilih sebagai gubernur di Jakarta akan terlihat dari story dia punya kans untuk running di 2029 dalam pemilihan presiden mendatang. Oh jangka panjang berarti ya sebenarnya. Ini jangka panjang sekali Blueprintnya gitu Jakarta kebacanya itu. ya Pak ya. Mulai dari sejak Jokowi dia ikut running di 2012 Jakarta, kemudian 2014 namanya sangat populer, ya berkat Anda juga yang mempopulerkan tokoh gitu kan. Ya orang jadi tahu gitu ya, terkenal di mana-mana sehingga elektabilitasnya itu moncer sekali dan dicalonkan dalam Pilpres 2014 akhirnya unggul. Padahal awalnya dia seorang gubernur terpilih jadi presiden. Dan begitu sukses itu rupanya ingin diikuti oleh Anies Baswedan. Tapi rupanya dia gagal. Dan bukan hanya Anies, gubernur yang juga running untuk presiden Ganjar Pranowo. Jadi
gubernur-gubernur ini nanti kemungkinan punya keinginan ya untuk maju sebagai calon presiden, dan siapa yang akan menang dalam pilpres, di pilgub Jakarta ini kemungkinan akan punya kans juga untuk running di pilpres. Karena yang mendatang. udah-udah mungkin kalau kita melihat ke belakang gitu rata-rata mengambil track yang sama ya Pak ya, caranya tuh begitu. Betul. Meskipun tidak semua berhasil. Tidak semua berhasil, terutama karena expose ya, Betul. karena exposure yang sangat besar sehingga menjadi populer sekali. Ketika orang disurvei siapa yang akan dipilih, dia akan pilih orang yang dia kenal kan. Betul. Oh, Gubernur Jakarta akhirnya terpilih. Meskipun gitu ya. dari dua yang lainnya tidak terbukti, berarti artinya mungkin bisa jadi politisi ini kalau bisa cari formula yang lain lagi ya. Betul, karena itu bukan satu-satunya Betul. formula. Nah, misalnya dari 2014 kita ingat kenapa Prabowo unggul, itu salah satunya karena endorsement dari Pak Jokowi. Mengapa Jokowi begitu penting? Satu adalah karena faktor approval rating. Approval rating dari Pak Jokowi itu relatively tinggi. Di atas 70% orang kalau ditanya itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ya, sehingga ketika dia bilang saya akan dukung A, orang cenderung akan ikut. Terutama dalam Pilpres 2024 kemarin. Tidak aneh karena Pilpres kemarin kan ada anaknya Pak Jokowi, Pak Mas Gibran sebagai wakil gitu ya. Sehingga Pak Prabowo elektabilitasnya itu menguat. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum pendaftaran dia Pilpres, elektabilitasnya itu relatively seimbang dengan dua calon yang lain, gitu ya. Jadi itu yang formula itu yang mungkin tidak bisa dibuat oleh Anies dan siapa satu lagi Mas Ganjar. dengan Mas Ganjar, tidak bisa ditemukan. Tapi ini juga mungkin gak sih Pak, berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa pamor saja tidak cukup ternyata, karena harus ada kinerja yang memberikan kepuasan bagi masyarakat sehingga akhirnya pamornya juga ikut meningkat dengan apa yang dikerjakan oleh calon atau pemimpin tersebut pada saat itu. Ya, memilih itu sesuatu gejala yang kompleks. Jadi tidak sederhana orang memilih karena satu faktor. Ada setidaknya 3 faktor yang akan selalu berkelindan. Yang pertama adalah kita sebut dengan faktor psikologis. Psikologis itu artinya orang memilih calon karena dia kenal. Dia tidak mungkin dia akan coblos orang yang dia nggak kenal. Betul, yang dia akrab ya dengan Yang sosoknya. pasti dia kenal. Jadi popularitas ini psikologis sekali kan. Tapi kalau ada sama-sama dikenal, dia akan pilih yang lebih disukai. Itu lapisan kedua. Nah, kemudian faktor psikologis juga termasuk adalah bagaimana partisanship dia, dukungan dia terhadap partai politik. Apakah sejalan calon yang didukung oleh partai dengan apa yang dia pilih gitu ya. Orang Golkar cenderung memilih calon yang diusung Golkar dan seterusnya misalnya begitu ya. Itu faktor psikologis. Kemudian ada lagi faktor rasional. Seperti apa Pak? Seperti apa? Orang misalnya dia akan mengaitkan keadaan sekarang, dievaluasi oleh dia apakah membaik atau memburuk kondisi ekonomi, bagaimana kinerja pemerintah. Kemudian kalau ada calon yang merepresentasikan pemerintah, dia akan kaitkan dengan itu. Oh, kalau bagus saya akan pilih, kondisi ekonomi bagus saya akan pilih, saya mau pilih lagi dia. Kalau kondisi nggak bagus, ya ngapain saya pilih lagi. Itu rasional. Ya. Kalkulasinya sangat rasional. Dan yang ketiga adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu artinya memilih itu ada hubungannya dengan aspek-aspek sosiologis. Misalnya kalau mereka yang berasal dari kelompok etnis tertentu gitu ya, kelompok etnis Sunda memilih calon yang berasal dari etnis Sunda juga. Yang kayak dari di pondok Jakarta pesantren ya Pak ya. Dari pondok pesantren. Kayak di Santai Jakarta nih lagi. kan ada Kang Ridwan Kamil, orang Sunda. Nah, Kang Emil Kang biasanya. Emil. Nah, itu kemungkinan ada akan berpengaruh nih terhadap pilihan. Orang Sunda itu kajian kami dalam survei sebelum pilkada itu cenderung lebih banyak memilih Ridwan Kamil. Tetapi jangan lupa bukan hanya ada orang Sunda di Jakarta, ada orang Jawa. Betawi. Orang Betawi jumlahnya 28%, orang Sunda sekitar 14%. Jadi lebih banyak orang Betawinya nih. Sisanya DLL ya Pak, lebih banyak lagi. DLL itu sebelum DLL ada lagi Jawa. Jawa Jawa dulu. paling gede, 30-an persen. Jadi Betawinya kemana? Betawi kebanyakan ke Pramrano waktu kami survei ya. Pramrano kenapa? Karena ada faktor Sidul. Sidul kan representasi orang Betawi. Tuh, anak Betawi asli Pak Anak jargonnya Betawi ya. asli, terutama mereka yang usianya kayak saya ke atas, lebih tua nih. Kan dulu ada sinetron Sidul anak Betawi Betul. tuh. Kita juga masih masih ada? Milenial masih Terpapar akrab. juga ya. Untuk Masih kita akrab. kecil juga masih nonton Bahkan Pak. sampai ditambahin sidulnya kan di namanya tersebut ya. Setiap kali di debat tuh selalu ada AKA sidulnya tuh dibawa terus Iya, loh Pak. tapi ada upaya untuk mengembalikan
disimpan memori itu oleh dia karena itu kekuatan, saya kira kekuatan dari Rano kan gitu, wajar-wajar saja gitu. Tapi bagi kami nih, generasi kami sebelumnya itu betul-betul merasakan itu sinetron yang paling keren banget waktu itu, kita tunggu-tunggu gitu Paling ya. ditunggu betul. Tunggu banget karena nggak ada pilihan lain saat itu kan, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok, jadi kita cuma nunggu yang paling bagus aja di Iya, situ. bener-bener. Kalau Ya. satu lagi Pak yang individu yang independen gitu, itu gimana? Ini apakah mungkin jadi penetralisir di antara semua orang yang udah ngerasa kalau ada kendaraannya pasti nanti bla bla bla, kalau ada partainya bla bla bla, itu cukup berarti nggak sih Pak di pemilih Jakarta? Iya, masalahnya dari aspek psikologis calon independen itu saya kira masih kurang waktu untuk sosialisasi memperkenalkan diri ya. Kan waktu tidak terlalu panjang, sementara mereka per November misalnya kedikenalannya masih sekitar 20-an%, 30-an%, jauh sekali dengan calon yang lain, yang Kang Emil misalnya 90% orang tahu, atau Sidul 90-an% orang tahu. Itu yang jadi PR buat si calon tadi kan, perumusnya kalau nggak kenal gimana milihnya Betul. gitu. Jadi di situ bukan independennya, tapi kalau independennya mungkin sebuah tawaran yang menarik ya, ketika sebetulnya orang mayoritas itu tidak punya ikatan psikologis dengan partai. Walaupun dalam pemilu dia memilih partai tertentu, tapi kalau ditanya apakah Anda orang Golkar, pasti jawab enggak. Yang jawab gitu cuma 1 dari 10 orang. Iya, saya orang PKS. Oh ya, saya orang Gerindra. Yang lainnya enggak, saya sih nyoblos aja, tapi saya bukan anggota Gerindra, saya bukan anggota PDIP, kan gitu. Mayoritas begitu. Iya. Sehingga itu ruang bagi siapapun termasuk calon independen dapat suara sebetulnya, asal dia populer. Masalahnya per akhir Oktober lah kurang lebih, calon independen sebelumnya itu memang belum terlalu populer. Apakah dalam waktu yang tersisa, dalam waktu sekitar 2 minggu sampai dengan after kita survei sampai pilkada dia bisa mengerek popularitasnya, kita nggak tahu gitu ya. Sejauh ini sih kita lihat begitu. Oke, terus kalau misalnya yang spesial dan juga khusus lagi dari Jakarta nih Pak gitu, tadi kan terkait mungkin karena ya kita dari habit masyarakatnya banyak yang masih tinggal di Jakarta, HQ-nya media juga di Jakarta, tapi dari secara rules apakah ada yang dibedain nih Jakarta dengan daerah-daerah lainnya? Nah, benar sekali. Jakarta ini dari sisi aturan ini beda sendiri nih dia. Di mana dalam pilkada termasuk di Jakarta sekarang itu harus 50% plus baru bisa dikatakan menang. Berarti cuma Jakarta yang possible untuk 2 putaran. Hanya Jakarta. Hanya Jakarta yang akan bisa 2 putaran gitu ya. Kalau wilayah lain dulu semua berlaku gitu ya, harus mencapai satu threshold tertentu gitu ya. Kalau sekarang hanya Jakarta saja. Nah, ini juga menarik nih. Di survei sebelum pilkada itu juga belum ada calon yang dapat 50% plus. Oh ya? Benar. Jadi semua kan masih punya peluang nih ya, siapa yang akan menang. Kalaupun menang mungkin belum yakin nih bisa 1 putaran. Nah itu dia, kita akan lihat nanti di quick count. Berarti ada kecurigaan atau ada prediksi bau-baunya kayaknya Jakarta 2 putaran nih Pak. Saya tidak mengatakan demikian, karena dalam survei sebelum pilkada itu ada disebut dengan undecided voters. Orang yang belum menentukan pilihan. Masih swing voters gitu ya Pak? Iya, boleh dibilang begitu. Definisi undecided itu belum menentukan pilihan. Kalau ditanya saya benar-benar belum tahu. Jumlahnya sekitar 10%-an. Nah, kalau dia terdistribusi secara proporsional, mungkin Pramrano akan menang. Ya, karena Pramrano sudah dapat 46%-an. Siapa Ridwan Kamil saat itu 39, kemudian calon independen sekitar 5%. Tapi kita kan nggak bisa jamin ya 10% ini akan proporsional atau tidak gitu ya. Ternyata lebih banyak ditarik oleh siapa. Nah itu ya ada black box. Nah kalau bicara soal swing voters itu sebenarnya juga definisi yang lebih luas dari undecided. Swing itu artinya orang sudah milih juga bisa jadi swing. Oh bisa pindah haluan ya Pak? Artinya milih tapi masih imannya belum kuat. Gitu ya. Bisa digocek nih Bisa Pak? digoyang. Belum gitu kan. ajeg ya. Belum ajeg. Saya sih mau milih calon A tapi Ini juga oke masih kayaknya. mikir gitu ya. Apa iya. Jumlahnya gede banget tuh waktu kita survei di akhir Oktober sekitar 30-an% masih di Swing Jakarta. voters. Swing plus Sepertiganya loh, Pak, itu. undecided, swing digabung. Oke. Itu masih orang yang gamang-gamang dan mutusin tuh, belum mutusin gitu ya. Jangan-jangan malah nggak ikut pilkada, Iya. nggak ikut nyoblos bisa jadi gitu ya. Kita Saking nggak pusingnya tahu. memilih untuk pusingnya. 2 golput aja gitu ya. Ikut aja deh gitu. Ada itu besar, maka itu semua calon masih
berusaha keras betul ya sampai detik-detik terakhir untuk mempengaruhi pemilih dengan ada endorsement dari tokoh lah gitu ya. Kita tahu ada endorsement dari Anies Baswedan kepada Pramono Rano, sementara Jokowi dukung siapa namanya RK Suswono, Pak Prabowo juga jelas, Ahok dukung Pramrano. Ini kayak ada yang bilang ini adu kesaktian apa gimana gitu ya. Kuat-kuatan ya Pak. Kuat-kuatan. Adu mekanik gitu. Pak kalau Adu orang zaman now. mekanik kalau Kalau anak kata anak Mobile sekarang. Legend Pak, ya adu mekanik Pak ini mah. Kita akan lihat nih siapa yang lebih ampuh gitu ya endorsementnya. Tapi saya kira endorsement bukan satu-satunya. Bagaimanapun orang juga punya independensi. Betul. Orang punya otonomi, apalagi orang Jakarta. Orang Jakarta relatif dari sisi pendidikan itu lebih dari 2 kali lipat tingkat pendidikannya dibanding wilayah lain. Betul. Mereka akan mengkalkulasi, akan melihat track record dan seterusnya, nggak gampang lah dimobilisasi gitu ya seperti orang di pedesaan umumnya. Dan Terutama juga dengan aksesnya juga yang sangat luas sekali, mereka bisa mengakses dari mana aja gitu ya betul. ibaratnya. Dan Betul. terpapar ini juga Pak, digital dan medianya lebih kuat kan. Jadi mereka bisa Sangat, research sendiri gitu. Sangat, orang Jakarta akan dengan mudah gitu ya kalau ada informasi dia cek dulu. Cek sendiri ya Nggak Pak. bisa gampang banget dibikin hoax gitu kan. Nah itu tipikal orang Jakarta yang sangat kritikal kayak begitu, akan tidak mudah itu endorsement semacam itu. Jadi tidak Pak itu mendukung itu ya, saya dukung itu aja gitu. Ya enggak, dia akan bisa membedakan gitu ya. Nanti yang running atau yang menjabat itu bukan Pak Jokowi, Betul. bukan Pak Prabowo, bukan Pak Anies, bukan Pak Ahok. Sebagian akan menyaring kembali, ya kira-kira. Tapi ini memang bisa dibilang jadi semacam bumerang begitu ya, ketika mereka menjadi perwakilan di Jakarta begitu. Selain aksesnya juga sangat luas sekali, mereka otomatis juga bisa terlihat dari upayanya ya. Tiba-tiba muncul di podcast-podcast yang cukup ternama gitu ibaratnya. Mereka melakukan segala cara untuk lebih mudah diakses sama orang, untuk menginformasikan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi jadi menarik karena buat kita jadi bisa menilai lebih jauh lagi seperti Iya. apa mereka gitu ya. Itu kita jadi bagus buat kita sebagai pemilih Betul, kan, nggak betul. beli kucing dalam karung. Jadi udah kelihatan kucingnya, bagus apa enggak gitu kan. Anggora apa Persian nih Pak gitu ya. Diceritakan saja apa yang ingin dilakukan, apa rencananya, programnya gitu ya. Terutama bagi kaum milenial dan Gen Z yang mungkin beberapa tokoh misalnya kayak Pram. Kita tahu kan Pram itu kan 10 tahun dia di belakang meja sebagai sekretaris kabinet Pak Jokowi. Gak pernah muncul di mana-mana. Tugas dia ngenalin orang-orang ke Gen Z dan milenial kan. Kalau kita kan mungkin bukan kita ya, saya. Kalau saya udah tahu sejak awal gitu ya Mas Pram sebagai kiprahnya di dunia politik. Tapi mereka yang masih Gen Z itu pasti nggak ngerti, pasti nggak tahu. Makanya kita kalau perhatikan upaya untuk menggait pemilih-pemilih muda itu yang lebih akan disasar oleh para calon gitu lewat TikTok lah, lewat ini. Mereka mungkin main TikTok aja hampir nggak pernah gitu kan, baru tahu caranya gini. Langsung gitu. nyari admin sekarang ya Pak ya. Iya, Tiba-tiba ada sekarang spesial. merasa butuh kan. Iya, benar. Waduh kalau nggak bisa kejangkau nih generasi muda banget nih nggak kenal dia. Tapi gitu. jadi menarik Pak, membuka lapangan pekerjaan juga buat yang muda-muda sekarang. Iya, Otomatis sekarang kan, jadi tim otomatis ses gitu gitu ya, ya. jadi ahli digitalnya. Iya Sosmed. yang maju di media-media juga sebagai perwakilan dari calon-calon juga kita perhatikan anak-anak Iya. muda kok gitu Betul. di sana muncul gitu, nggak yang tua-tua karena mereka tahu gitu yang harus dia gait itu yang muda loh. Ini tokohnya kan tua-tua yang maju ini kan, bukan anak-anak Senior-senior. muda, senior-senior. Pak, gitu. pertanyaan lagi nih. Kalau gitu tadi membaca karakteristik pemilih Jakarta gitu ya yang memang kritis apa-apa suka cross check dulu gitu. Apakah artinya juga untuk di pemilihan Jakarta ini nggak bisa asal nyebar kabar hoax gitu Pak? Karena mereka juga mungkin akan ngecek sendiri nih, nggak serta-merta percaya mungkin kalau misalnya ada black campaign gimana tuh mereka juga akan bisa mencari yang benarnya sendiri gitu Pak. Benar, jadi tadi ya karena background orang Jakarta khususnya banyak tingkat pendidikan yang relatif tinggi sehingga tidak mudah bisa dipengaruhi oleh berita-berita yang bohong, gitu, yang disinformasi itu tidak bisa dihindari. Kadang-kadang muncul aja begitu saja gitu kan, namanya juga ada orang iseng gitu ya yang bikin isu calon A begini, calon E begini, tapi itu tidak akan cepat gitu, akan diolah dulu lah, orang Jakarta akan lihat gitu. Tapi tidak semua juga, ada juga yang pendidikannya Kena-kena aja rendah ya, Pak? gitu, kena-kena aja gitu ya. Bahkan ada yang misalnya
bisa dipengaruhi oleh politik uang misalnya, pembagian sembako gratis lah gitu atas nama calon yang jumlahnya melebihi batas threshold yang ditetapkan KPU. Nah, itu yang kita sayangkan kan, kalau itu benar ada berita-berita semacam itu. Nah, itu bisa terpengaruh bagi mereka ya kelas ekonominya rendah gitu ya. Sukses ya. Buat mereka ya itu yang paling rasional, yang ngasih saya makan gitu ya. Cuman jumlahnya mungkin tidak sebesar di wilayah-wilayah yang seperti Jawa Tengah, itu yang lebih berbahaya. Aktivitas semacam itu bisa mengganggu proses demokrasi kan. Kayak Jawa Tengah itu kan daerah pedesaannya kurang lebih 50%-an masih pedesaan. Itu lebih mudah dimobilisasi tuh dibanding di Jakarta. Jakarta pasti akan susah gitu. Oke. Pak, ini satu lagi yang menarik. Dari tadi tuh kita ngomongin masalah Jawa Tengah dan juga Jakarta. Apa kabar ya dengan Sumatera Utara yang kemudian juga selama ini kemudian menjadi sorotan nih Pak? Ya, Seperti apa SMRC melihat ini? Sumatera Utara juga sebetulnya menarik dalam arti perlu juga dilihat gitu ya. Kalau dikaitkan dengan di sana ada calon gubernur mantunya Pak Jokowi, Mas Bobi gitu ya, melawan lagi-lagi ini mirip sebetulnya dengan Jakarta. Mas Bobi itu sebenarnya awalnya kader PDI Perjuangan. Tapi kemudian tidak lagi di PDI Perjuangan dan diusung oleh partai-partai lain. PDI Perjuangan sendiri mengusung calon lawannya gitu ya, gubernur yang lama gitu. Ini kan mirip nih, PDI Perjuangan tidak diikuti lagi oleh Pak Jokowi di Jakarta, misalnya endorsementnya berbeda. Bagaimana kondisi di sana? Survei kami sebenarnya sudah agak lama gitu, tapi memang Mas Bobi saat itu relatif cukup populer ya, cukup populer karena saya kira pengaruh dari pemberitaan terkait dengan hubungan keluarganya dengan Pak Jokowi relatif cukup baik di sana. Berarti ada Jokowi efeknya di situ tuh ada gitu ya dirasakan. Ada Jokowi efek dan saya kira cukup keras ya kalau kita lihat di debat gitu ya, persaingannya antara dua calon di sana relatif lebih keras lah dibanding di sini, dibanding di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Dan Sumatera itu termasuk provinsi yang besar. Sumatera Utara itu di wilayah Sumatera itu dia yang relatif paling besar itu, satu provinsi itu. Sehingga siapa yang bisa unggul di sana? Gubernurnya nanti di 2029 akan punya efek tuh gitu ya, dalam Pilpres lagi-lagi, dalam Pileg lagi-lagi. Makanya wilayah-wilayah yang besar itu akan selalu menjadi perhatian terutama bagi politisi. Di Sumatera itu Sumatera Utara, kemudian kalau Sulawesi itu Sulawesi Selatan itu yang sangat penting. Kemudian di Jawa semua tentunya, karena 60% orang tinggal di Jawa. Oke. Pak, ini kalau ngelihat perbedaannya lagi, tadi kan kalau misalnya di Jawa sepertinya memang Pak Jokowi dan juga PDIP berjalan berbeda ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat ini di Pilkada Sumut ini justru Bobi Nasution dan Surya ini diusung juga oleh PDIP salah satunya. Kemudian Hanura, Partai Buruh, PKN dan beberapa partai lainnya gitu. Berarti artinya memang biasanya yang emang nggak sama ya Pak, beberapa daerah itu bagaimana kerjasama antara partainya, bisa jadi mungkin di pusat seperti apa tapi dipecah ke daerah tuh hasilnya beda lagi gitu. Betul, memang tidak selalu linier ya, yang di pusat hubungan dengan antar partainya bisa jadi tidak bisa diikuti oleh di level daerah misalnya KIM. Ada istilah KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Itu dirancang untuk bisa meneruskan kesuksesan dalam Pilpres menetes ke daerah-daerah. Diharapkan partai-partai yang bergabung dalam KIM terus konsisten sampai ke level pilkada. Tidak bisa diikuti. Ternyata gitu ya. Ternyata di banyak sekali wilayah itu nggak bisa tuh, seperti di Banten. Di Banten itu Golkar tidak bergabung dengan KIM. Mereka bergabungnya dengan PDI Perjuangan. Dukung mantan wali kota Tangsel, Airin gitu ya, Airin Rahmidiani melawan calon yang diusung oleh KIM. Itu contoh yang sangat dramatis sebetulnya. Padahal masih di daerah Pulau Jawa juga ya, cuma di Banten gitu Pak. Itu dramatis banget tuh. Itu Airin itu di Jawa Tengah adalah kader Golkar yang sangat mengakar ya, dari keluarga besar Golkar di sana. Sebelum-sebelumnya juga keluarganya selalu jadi gubernur. Begitu mencalonkan diri sebagai calon gubernur oleh Partai Golkarnya
awalnya menolak karena udah punya kesepakatan dengan partai-partai koalisi di KIM bahwa kita mau dukung calon yang lain. Nah, akhirnya ditolak. Tapi akhirnya diambil lah oleh PDI Perjuangan. Nah, tokoh Golkar Airin ini karena dia sangat populer, ya udah majunya lewat PDI Perjuangan aja. Maulah Airin. Nah, begitu diambil oleh PDI Perjuangan, Golkarnya kemudian balik lagi. Jangan deh, gue balik lagi juga gitu. Kayak saya dukung Airin juga deh sekarang sebagai tokoh kami. Jadinya, ya. Karena ketakutan kalau nanti Airin nanti diambil oleh PDI Perjuangan, Banten sebanten-bantennya bisa jadi merah nanti. Karena saking kuatnya tokoh itu. Dan kehilangan kader terbaiknya lah. Kader terbaik di situ. Nah, itu hampir dramatik sekali kan waktu itu di Banten. Jadi Kim Plus itu tidak bisa dipaksakan itu terjadi di semua pilkada di setiap daerah gitu. Pak Denny menarik sekali obrolannya, kayaknya itu butuh waktu yang lebih panjang lagi mungkin. Tapi saya yakin Pak Denny merupakan salah satu orang yang paling dicari juga di hari ini. Jadi Pak Denny harus kemudian beraktivitas kembali. Pak Denny terima kasih banyak sudah Thank you, Pak Denny. Sama-sama. Bersama kita di studio Detik Sama-sama, Pagi. terima kasih. Semangat untuk hari ini dan beberapa hari ke depan ya Pak ya, karena kelihatannya akan muter nih Bapak ya, Muter terus. gitu memberikan informasi-informasi sejenis juga. Terima kasih Baik. datang pertama ke Detik Pagi loh Pak. Stasiun Honor ya Pak ya. Itu dia.